Iya betul. Nah, Mas, saya pas bulan sekali ke sana gitu. Iya, akhirnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah Masjid Baitul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini kita bisa bersilaturahim, bertatap muka, berwajahan. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Wabil khusus yang kami hormati Sahibul Majlis Masjid Baitul Husna, Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Insinyur Haji Muhammad Mudakir, dan para koordinator yang lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, sesepuh, para alim ulama, para asatidz, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para masyarakat jamaah Masjid Baitul Husna, Perumahan Harapan Indah, yang pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Juga yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Noh Badri, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat. Juga yang saya hormati Al-Ustaz Haji Ustaz, juga yang saya hormati Al-Ustaz Baidillah Allah bituli hayati, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, aparat sipil pemerintah, RT dan RW, lingkungan perumahan Harapan Indah, dan semuanya mudah-mudahan kita sekali lagi harapan kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mulai daripada acara ini, mari kita baca Suratul Fatihah agar mendapatkan keberkahan acara ini dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, acara pada pagi hari ini yang pertama adalah sebagai pembukaan, kita akan membaca Quran Suratul Fatihah, dan juga selanjutnya yang kedua yaitu sambutan Ketua DKM Bapak Insinyur Haji Muhammad Mudakir, insyaallah akan disampaikan. Untuk selanjutnya yang ketiga nanti khotimah untuk penyembelihan. Yang keempat praktek penyembelihan, mulai dari merobohkan, menyembelih, menggantung hewan kurban, dan juga bisa membeli hewan kurban
serta memutuskan kepala dan membelah bagian-bagian. Yang kelima, materi insyaallah nanti akan disampaikan manajemen kurban dan takwa dan tanya jawab insyaallah akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Zulkarnain. Yang keenam, materi yang kedua insyaallah tentang handling dan keserawan serta tanya jawab insyaallah akan dipandu juga Ustaz Muhammad Aminuddin SPDI. Yang ketujuh, sebagai penutup dan doa insyaallah nanti akan dipimpin Ustaz Baidillah. Yang kedelapan, insyaallah akan ada foto bersama rekan-rekan dari Juleha Kota Bekasi dan bersama pimpinan daerah Kota Bekasi. Dan yang terakhir, insyaallah itulah tuntunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini hingga selesai. Dan oleh karena itu, sebagai sambutan pada acara yang kedua, Ketua DKM Muslimin Haji Muhammad Mudakir, pada beliau kami silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kurang serta bahasa Arabnya. Saya ulang ya, wajib jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kita semuanya hingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di masjid kebanggaan kita, yaitu Masjid Jami Baitul Husna. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ikhwan kami, yaitu Bapak Ustadz Haji Aminuddin SPDI. Yang saya hormati ikhwan kami juga, yaitu Haji Muhammad Zulkarnain SPDI. Juga Bapak pengarah acara, mohon maaf dengan Pak siapa Pak? Bapak Ustadz Aminuddin. Bapak-bapak, Bapak Ketua RW 016 yang saya hormati, Pak Cino, guru kita, Pak Haji Yusef, Pak Ustadz Ubaidillah, Pak Ustadz kita, juga semua para jamaah, rekan-rekan pengurus yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, termasuk remaja Masjid Jami Baitul Husna Irhamna. Alhamdulillah datang. Nanti Kiki ya, temennya dipanggil lagi. Semuanya panggil, semuanya biar banyak remaja, karena kalian adalah pengganti dan penerus masjid ini. Bapak-bapak yang saya hormati, pada hari ini adalah kita mengundang atau bekerja sama dengan Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, ya Juleha. Ini Juleha Indonesia DPD Kota Bekasi. Jadi Juleha itu ada di seluruh Indonesia. Jadi perwakilan yang terdekat kita adalah DPD Kota Bekasi. Alhamdulillah Bapak Ustadz yang akan memberikan materi nanti sudah datang. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kita dalam hal keterampilan, karena Juleha mengeluarkan sertifikat untuk keterampilan dan kompetensi, dari mulai merawat hewan, membawa hewan,
tempat penyembelihan, menjatuhkan, menyembelih, menggantung, menguliti dan seterusnya secara syariat Islam. Tadi ada istilahnya kesmawan dari Pak Kamaludin. Jadi kesejahteraan hewan juga harus diperhatikan. Masjid kita sudah 35 tahun, berarti sudah 35 kali kita mengadakan pemotongan hewan kurban. Baru pertama kali ini kita melakukan pelatihan secara formal. Oleh karena itu, bapak-bapak yang hadir tidak usah khawatir menjadi tukang sembelih, tidak, tapi mempunyai ilmu pembekalan untuk kita semuanya. Ya nanti mudah-mudahan dalam Idul Kurban yang akan kita bentuk panitia, kita bisa laksanakan secara fikih dan syar'inya, nanti dibimbing oleh Pak Jino, Pak Ustadz Kamudin, Pak Ustadz Bedillah, seterusnya melanjutkan pelatihan ini. Jadi secara syar'i, secara bertahap kita lakukan. Jadi pada hari ini kita akan praktek menyembelih 2 kambing. Kambingnya nanti untuk makan bersama. Makanya ini menyembelihnya jangan siang-siang. Nanti agak keburu, mudah-mudahan Bu Ema, Pak Haryono sempat, Pak Haryono, Bu Ema siap ya? Kambingnya nanti setelah disembelih dimasak untuk makan siang bersama. Oke. Jadi mudah-mudahan kita dapat melakukan pelatihan ini untuk kita bersama. Nanti ada sesi tanya jawab, silakan ditanyakan yang berkaitan dengan sembelihan. Ini para remaja sudah mulai datang ya. Alhamdulillah datang para remaja untuk menambah jumlah peserta sebanyak mungkin dari kita semuanya. Mungkin itu pembukaan dan awalan dari saya sebagai ketua DKM. Selamat mengikuti pelatihan ini. Kalau nanti ada yang nggak jelas silakan ditanyakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitul Husna oleh Kiai Haji Muhammad Mudakir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semuanya mendapat berkah dan menjadi semangat buat kita dan kelanjutan, terutama generasi penerus kepada guru kita, orang tua kita yang telah menjalankan tadi dikatakan 30 tahun. Masya Allah. Ini pertama, mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk acara kedua ini kami mohon sebagai qadimah sebelum pemilihan, sebagai qadimah sebelum pemilihan dan praktek. Insyaallah nanti kita akan dibawa keluar dulu yang petugas-petugas yang akan ikut pelatihannya. Dan insyaallah akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Muhammad Zulkarnain Masjid. Mari beliau berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sini sudah wajah-wajah muda ya Pak. Luar biasa. Tapi semangatnya anak muda. Yang umur 17 tahun ke bawah ada. Pak, saya di depan udah kepala 5 Pak. Cucu sudah 1. Tapi semangat masih anak muda. Ini anak muda umur berapa nih namanya? Hah? 24 ya? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya sebagai pemateri ya pagi hari ini. Insyaallah Pak, kita sebelum mulai ada namanya pantun tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain. Tadi saya bilang saya umurnya sudah kepala 5 ke atas ya, pokoknya lebih dari 51 Pak, 52, 53 udah lebih ya, 54 udah lebih juga. Cucu udah 1 alhamdulillah. Tinggal di Jati
Bekasi. Jadi arah ke Pondok Gede Pak, Pondok Gede ujung aspal. Pengalaman nyembelih mulai tahun 2008, alhamdulillah sampai sekarang saya bekerja di rumah potong hewan sebagai juru sembelih halal Kota Bekasi Teluk Pak. Jadi kalau Bapak mau silaturahmi, mau memperlihat bagaimana penyembelihan di rumah potong hewan, telepon saya nanti, saya akan ajak guiding. Namanya rumah potong hewan Pak, itu bau darah mau habis. Jadi nggak ada yang bersih-bersih bukan di mall. Ya, pagi hari ini kita akan menyembelih kambing. Sebelum ini saya arahkan rukun sembelih kan sudah belajar ya Pak, di sini ada fikih ya. Rukun sembelih ada berapa Pak? Ada berapa? Ada berapa? 3. Yang lain? Ada tambahan? Ada 4. Yang pertama adalah penyembelih, ya kan? Nah kalau ada hewannya nggak ada penyembelih, kan Pak? Ya kan? Yang kedua ada hewannya. Yang ketiga ada alatnya. Yang keempat ada kemampuan keahlian, istiqomah keahlian. Pak, yang kita mau sembelih pagi hari ini adalah peset kambing apa domba? Sapi. Anak sapi ya, anak sapi alias kambing. Kita nyembelih ekor. Yang sudah pernah nyembelih Pak, mohon tunjuk tangan. Ayam. Kambing. Berapa ekor? 1 ekor. Yang mau menyembelih siapa Pak? Nggak ada yang mau. Sekarang di sini pun pelatihan harus bisa dibeli Pak. Sebentar, yang menyembelih yang pertama adalah dari remaja, ketua remaja. Berdiri ketua remajanya. Mana? Nah, itu. Oke. Satunya lagi nih dari bapak-bapak yang belum pernah menyembelih. Pak Miftahudin mau ya? Siapa? Pak Miftahudin ya? Ya udah Pak Miftahudin. Dua-duanya masih muda. Pak, mohon maju ke depan. Di sini bukan ngajarin, di sini berbagi ilmu Pak. Saya tak menggurui, saya cuma berbagi ilmu. Alhamdulillah, saya sudah bersertifikasi BNSP 2 Pak. Satu sebagai instruktur, satu lagi sebagai juru sembelih halal, atau bahasa Inggrisnya dibilang halal slaughter. Ya, sertifikatnya gambar Garuda, itu sertifikat tertinggi, tidak ada lagi sertifikat yang dikeluarkan di Indonesia. Alhamdulillah saya dan Ustaz Amin di Bekasi hanya 2 orang yang sudah memiliki 2 BNSP. Ya, baik. Pak siapa namanya? Satu lagi. Umur berapa nih Mas? Dari tampilannya udah meyakinkan ya. Baik. Tadi ada hewannya. Untuk persyaratan syah sembelih mencari itu harus terputus. Ada berapa ular? 2. Menurut mazhab Syafi'i ada 2, hulkum dan mari. Hulkum itu saluran napas, mari itu saluran makanan, ya. Atau bahasa kedokterannya esofagus dan trakea. Ya. Ada satu lagi untuk menyempurnakan adalah pembuluh darah. Namanya arteri dan vena. Kalau bahasa fikihnya wadah jain. Artinya jain air itu 2, kanan dan kiri, yang memompa darah dari jantung ke otak dan dari otak ke jantung. Pembuluh darah. Ya. Di sini ada alat kepala domba Garut Praga. Tadi persyaratannya terputus ada 3, hulkum, mari dan wajidain. Ingat Pak, nanti ada soal, ada ajarannya, gau, besok. Ya, bolong sembelih. Pertama saluran nafas, kedua saluran makanan, yang kedua pembuluh darah kanan kiri. Ini saya lihat praktek ada. Tak boleh bukan? Nggak ada. Sukses ya. Oke. Praktek dulu. Baik.
5, 3, 1. 5 untuk sapi, 3 untuk kambing, 1 buat ayam. Dari mana? Dari sini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini tulang apa? Nah, yang bawah ini 5 jari untuk sapi. Tapi jangan bapak ukur ini dari sapi, tangannya dipotong, disembelih, kepotong tangannya, ancang-ancang aja. Di bawah kuping biasanya 3 atau 5 jari. 3-5 jari. Kalau biasa kedokterannya tulangnya kardiovaskular kurang C1 belakang sini, C1 sampai C3. Jadi di antara C1 dan C3, tidak di bawah C1 dan di atas C3 atau di bawah jakun. Nih jakun. Nah, nih maaf ya, Bang Kamal Ustaz Kamal nih. Ini jakun. Kalau bapak potongnya di sini, inti area dipotong ini adalah tenggorokan, trakea, sehingga pisaunya keras. Saya ini keras. Tapi di bawah jakun di sini, C1 sampai C3 ini ada tulang di sini, C1 sampai C3. Posisinya di sini 5 jari, pasti lihat ya. Pas. Itu namanya titik kehalalan penyembelihan. Ingat ya. Kalau untuk sapi 5, untuk kambing 3, untuk ayam 1. Ya, oke. Dan nyembelihnya sunnahnya menghadap kiblat. Sunnah. Kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Jadi kalau mendapat pahala rugi saya. Makanya kita nanti belajar. Ya insya Allah mudah-mudahan ke depan menyembelih lebih syar'i. Itu menghadap kiblat dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Namanya tasmiyah. Jangan lupa Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Kalau perlu dijaharkan. Ya kalau mamanya berbuat dalam hati. Yang penting niat melakukan untuk sembelih karena Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu cek. Setelah ini terputuskan. Pertama tadi kerongkongan dan mani. Sudah mani terputus, lihat sampai sini. Ini biasanya di sini ada pembuluh darah. Yang nanti dia kayak detak jantung, keluar darahnya. Just. Nah, itu dari otak ke jantung, dari jantung ke otak. Jadi dia memerintahkan nanti dari otak nih darah mancar keluar. Ya, seperti itu. Ingat ya Pak, rumusnya untuk kambing ya, berarti dari sini. Itu adalah titik kehalalan penyembelihan. Insya Allah pas. Kenapa? Nanti dijelaskan. Ada Pak, secara ilmu biologinya itu kalau namanya anatomi tubuh bukan tubuh ya, tubuh ada di sini. Baik, terserah pisaunya kalau untuk standar biasanya 1,5 kali lingkar leher. Standar 1,5 kali. Namanya ini ayam, masa ayam kita nyembelih pakai begini Pak? Kegedean, kepanjangan. Segini cukup atau segini cukup. Ini bisa kambing saya. Ini bisa sapi. Pendek banget. Nah, ada tekniknya. Oke? Terserah nanti nyembelihnya. Tapi kalau biasanya kambing, kalian dorong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak terangkat pisaunya. Ya, masih nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau merasa kurang putus, jangan dilepas, tapi dibalikin lagi. Nah, paham? Insya Allah kita langsung praktek, Pak Ustaz. Karena nanti nggak kebagian makan beli kambing kita. Ya, nggak makan nanti. Siap? Kita eksekusi, kita belajar praktek. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau gantiin saya? Pak, yang namanya laki-laki itu maco bisa dibeli. Rasulullah kurban 2 ekor domba membeli dengan tangannya sendiri. Berarti kalau berkurban tahun ini nggak nyembelih sendiri, bukan laki-laki, alias banci. Yang laki-laki itu
Biar mantap ya. Satu lanjut. Abang ini udah maco nih. Tinggal ini harus maco nih. Bisa tak? Insya Allah bismillah tak? Sunnah tak? Pahala tak? Sesuatu yang diniatkan karena Allah dapat. Ayo, saya udah semangat, Mas Antum nggak semangat. Pak, jujur, belum tidur. Tadi itu mobil cuma 15 menit. Belum tidur. Demi Allah belum tidur. Begitu selesai azan, langsung sholat subuh di masjid. Ke rumah Ustaz kami langsung ke sini. Oke? Kita mulai jangan mau nih. Siap. Ayo. Ada pertanyaan? Ada di sini? Ini dulu contohnya pakai. Oke. Ini agak banyak kambing biasa ya. Kalau ini kambing dong, pakai susah nih ada bentuknya. Nih. Antum kan yang bisa begini. Gimana? Mau dipotong? Darah itu. Darahnya. Potong langsung nih. Emir. Arno. Darahnya itu. Ini pisau dia kayak Pak, yang biasa potong sapi beres. Coba. Ini dulu ya. Langsung nih, ada kiblat ke sono. Nanti ingat begini biar Bapak lihat. Ini kepalanya. Masuk saja ada kiblat ya. Kiblat, ada kiblat. Ya. Nanti kan ada yang kepala kan? Nah, itu tinggal habisin aja. Ya orang mau foto yang busuk. Jadi kalau langsung begini nanti bisa jatuh begini. Ini ada kuda ini kena begini. Makanya masuk kuda-kuda. Nah, kuda-kuda. Kalau daya tarik terlalu kecil. Ini dorong aja. Nah, udah. Nih ya, cara pegangnya. Jangan pegang busuk begini. Nih, maaf. Nih. Antum dorong gini, coba. Nah, bisa balik kan? Tapi kalau ada tangan gini, coba. Keras kan? Ya. Jadi pegang pisaunya begini. Ya. Nah. Kan ini ujungnya ini. Tumpul. Ya. Tapi kalau mamanya kalau kaki mah usah, kalau tenaganya dapat dari sapi ya. Nih, antum motong karena di sini ada pembuluh darah tadi pada jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Udah putus. Allah. Nanti kalau mau merasa kurang yakin, sekali tarik lagi kaki dengan tidak mengangkat pisaunya. Sudah selesai. Tapi kalau aku udah merasa senior, seret sekali aja. Coba. Ada 2 orang, ada 3 orang. Ini ada budak-budak. Nah. Ya, ini kita udah pegangin. Ya. Ya, itu bisa. Kalau tidak, normalnya mesin nih. Besok kan berapa katanya? 50. Tapi 20. Nah kalau aku pegangnya begini, jangan dorong. Mesti dari bawah. Ini nah, snap. Tapi kalau aku pegangnya begini, baru. Enak kan? Coba. Mau gimana? Dorong atau tarik? Coba tarik, tanya gitu. Nah kalau tarik, antum mesti dari kaki pangkal sini. Ini ya, jadi kena begitu, kena semua, keren. Tapi kalau mamanya semua dorong, ambilnya dari ujung. Jadi begini, straight. Kena semuanya, insya Allah. Ya. Oke, yakin? Yakin kayak tarik atau kayak dorong? Yang pasti. Orang tuh yang manja. Ya. Siapa yang mau coba langsung pakai pisau aja di tangannya, tajam. Potong kertas aja bisa, langsung mana? Langsung potong. Ini ada garisnya. Jadi tadi dorong dari, dengerin, jangan langsung dulu. Ini dari ujung. Kalau mau dorong,
sapi itu potong anak sapi. Ya, tuh langsung kita lihat prakteknya di luar. Silakan. Ya, mobil khusus yang sudah ditugaskan untuk menyembelih dan sekaligus jamaah yang bukan hanya yang khusus menyembelih tapi jamaah